Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan eksponen. Kalau sebelumnya kita membahas tentang persamaan eksponen, nah sekarang pertidaksamaan eksponen. Apa itu pertidaksamaan eksponen? Pertidaksamaan eksponen adalah pernyataan eksponen yang mengandung tanda pertidaksamaan. Apa aja tanda pertidaksamaan? Tanda pertidaksamaan yaitu tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Untuk A lebih besar dari 1. Yang pertama, jika A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Kemudian untuk A di antara 0 dan 1 atau 0 lebih kecil A lebih kecil dari 1. Yang pertama, jika A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih kecil sama dengan gx. Kemudian yang kedua, jika A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh soal pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x pangkat 2 dikurang 4 lebih kecil dari 27 pangkat x. Nah, berikut penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen, langkah-langkahnya hampir sama dengan persamaan eksponen ya. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya. 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 lebih kecil dari 27x. Nah, di sini kita samakan dulu bilangan pokoknya. Yang di ruas kiri itu bilangan pokoknya 3, kemudian yang di ruas kanan itu 27. Maka harus kita samakan dulu bilangan pokoknya ya. Baru hasilnya menjadi 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 4 lebih kecil dari 3 pangkat 3. Jadi 27 itu 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan x. Hasilnya 3 pangkat x kuadrat dikurang 4 lebih kecil dari 3 pangkat 3x. Ingat ya sifat-sifat eksponen. Untuk pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu dikalikan. Maka di sini 3 kali x ya, jadinya 3 pangkat 3x. Nah, hasilnya karena A sama dengan 3 dan 3 itu lebih besar dari 1. Ingat di rumus awal ya, untuk A lebih besar dari 1, maka di sini tandanya tetap. Kalau dia A-nya di antara 0 dan 1, maka di sini tandanya berubah ya. Maka ini di sini tetap. Jadinya fx lebih kecil dari gx. Mana fx-nya? Fx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 4 ya. Gx-nya itu 3x. Nah, jadi hasilnya x pangkat 2 dikurang 4 lebih kecil dari 3x. Ini tadi fx lebih kecil dari gx ya. Untuk A-nya lebih besar 1. Kalau dia A-nya di antara 0 dan 1, maka di sini fx lebih besar dari gx. Gitu ya, berubah dia. Kemudian jadi hasilnya x pangkat 2 kurang 3x kurang 4. Kedua ruas kita kurangkan dengan 3x ya hasilnya ini. Kemudian nah ini kan jadi persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan. Inilah dia hasil pemfaktorannya. X kurang 4 dikali x tambah 1. Kita ambil yang pertama pembuat nolnya. X dikurang 4 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua x tambah 1 sama dengan 0. Maka x-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, seperti biasa, kalau menyelesaikan pertidaksamaan eksponen pasti harus ada garis bilangan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, berbeda dengan persamaan eksponen, begitu dapat langsung hasilnya inilah dia hasilnya gitu ya. Nah, untuk pertidaksamaan kita harus menuangkan hasil akhirnya ini
ke dalam bentuk garis bilangan ya, baru kita bisa memperoleh hasilnya. Oke ya, nah inilah dia, jadinya kita tuangkan ke dalam garis bilangan, tadi X-nya sama dengan min 1 dan 4. Nah kita uji coba bilangan di antara min 1 dan 4 ini, kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awalnya ini yaitu 3 pangkat X pangkat 2 kurang 4 lebih kecil dari 27 pangkat X. Jadi misal di antara angka min 1 dan 4 itu kan ada 0 ya. Ada 0, maka di sini kita buat X-nya kita ganti jadi 0. Jadi 3 pangkat 0 kuadrat kurang 4, berarti kan jadinya 3 pangkat min 4, berarti 1/81 ya. Baru kemudian di sini 27 pangkat 0. 27 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Maka di sini 1/81 lebih kecil dari 1, benar atau salah? Nah, kalau dia benar, kita buat dia di sini positif, ya. Atau kita buat di sini B juga benar, ya. Maka itulah tanda yang benar, itulah yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu sama dengan adalah X-nya itu di antara min 1 dan 4. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu AX sedemikian sehingga negatif 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 4 untuk X anggota bilangan real ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2X dikurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1 tambah 125 lebih besar dari 0. X anggota bilangan real adalah, ya ini penyelesaiannya. Ini ada pilihan jawabannya ya. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. 5 pangkat 2X dikurang 6 kali 5 pangkat X tambah 1 tambah 125. Ingat, di persamaan eksponen menyelesaikan bentuk seperti ini bagaimana? Ya, kita misalkan dulu ya. Di sini kita buat dulu di sini kita pecah dulu ini ya, 5 pangkat X tambah 1 jadi 5 pangkat X dikali 5 kan sama tuh ya. Maka hasilnya sama dengan nih 5 pangkat 2X dikurang 30 kali 5 pangkat X. 30 itu dari 5 kali 6 ini ya, 6 kali 5. Nah, tambah 125 lebih besar dari 0. Nah, kemudian di sini kita misalkan 5 pangkat X sama dengan P, maka menjadi P kuadrat nih ya. P kuadrat dikurang 30, P tambah 125. Nah, kalau sudah begini kita faktorkan ya, kita faktorkan. Jadi hasilnya P kurang 5 dikali P kurang 25 lebih besar dari 0. Nah, ingat di sini kita lihat. Nah, ini ya. Nah, jadi baru kemudian kita ambil pembuat 0 yang pertama, P dikurang 5 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 5. Kemudian yang kedua, P kurang 25 lebih sama dengan 0, maka hasilnya itu sama dengan P-nya 25. Baru kita masukkan ke pemisalan tadi, kan tadi misalnya 5 pangkat X sama dengan P, kita ganti P-nya dengan hasil akhir ini tadi ya. Jadi hasilnya 5 pangkat X sama dengan P, kita ambil yang pertama yaitu 5, maka 5 pangkat X sama dengan 5, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian yang kedua 5 pangkat X sama dengan P, yaitu P-nya 25, maka 5 pangkat X sama dengan 25, hasilnya jadi X-nya sama dengan 2. Ya, sekarang kita buat ke dalam garis bilangannya yaitu ini 1 dan 2 ya, kita substitusikan di sini di antara 1 dan 2 ini, atau yang lebih besar dari 2 atau yang lebih kecil dari 1 ya. Nah, di sini setelah kita substitusikan yang lebih kecil dari 1 dan yang lebih besar dari 2 itu benar. Maka di sini positif, kemudian di sini negatif. Maka untuk daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 1 dan X-nya lebih besar dari 2. Semoga dapat dipahami ya.
Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.